Tolong share ini ya kepada pendukung Dr. Richard. Share biar agak cerdas dan cermat dan tidak ikut bego ya. Jadi pastikan baca pasal berapa saja yang dikenakan kepada Dr. Richard, baik itu Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dibaca. Kemudian unsur-unsurnya dibaca. Ya, bukan hanya ancaman hukumnya apa saja di pasal itu, baca ya. Ketika seorang manusia sudah menjudge bahwa lu udah mandul, lu gak bakal punya anak, ingat itu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah sekian lama itu diberikan keturunan. Nah, kalau dia tidak mempercayai itu, berarti apa? Berarti keimanan dia juga dipertanyakan. Pada saat hari raya Idul Adha, pastinya kan ada pemotongan hewan kurban di situ. Nah, ini kan sebenarnya untuk kita mengimani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim itu diberikan apa? Diberikan ujian oleh Tuhan, lama punya anaknya guys. Rezeki anak itu Tuhan yang memberikan gitu. Kalau memang belum diberikan sampai saat ini, belum menutup kemungkinan dia itu tidak bisa memiliki seorang keturunan. Tolong share ini ya kepada pendukung Dr. Richard. Share biar agak cerdas dan cermat dan tidak ikut bego ya. Jadi pastikan baca pasal berapa saja yang dikenakan kepada Dr. Richard, baik itu Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dibaca. Kemudian unsur-unsurnya dibaca. Ya, bukan hanya ancaman hukumnya apa saja di pasal itu, baca. Apakah itu delik formil atau material juga dibaca ya, biar pinter, biar nggak nanya lagi mana ya akibatnya, mana konsumen yang dirugikan. Ngomong itu nggak pinter-pinter. Share biar pinter ya. Kalau nggak pinter-pinter juga nih, saya semprot mood spray antibakteri ya. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Sahar kembali lagi menyampaikan tentang hukum dan perkara-perkara hukum, di mana telah dilaporkannya Sheila Saukiah dan juga Nepos dan Miss Gosip oleh Dr. Samira. Tidak ada tindak lanjut dari kepolisian. Karena kenapa tidak ada tindak lanjut? Karena sudah kedaluarsah ya. Sebagaimana diatur di dalam pasal 78 KUHP ya, tentang masa pelaporan seseorang ya, mulai terhitung dari perbuatan seseorang itu di mana dilaporkan ke kepolisian. Jadi terhitungnya di masa perbuatan, bukan dihitung dari sejak laporan di sini sesuai dengan pasal 78 KUHP. Ya, jadi tentunya bahwa kenapa tidak ada panggilan kepolisian berkelanjutan oleh Sheila Saukiah, Nepos, dan juga belum ada panggilan oleh Miss Gosip di sini. Karena sesuai dengan pasal tadi yang Bang Sahar katakan bahwa pasal 78 KUHP itu ada masa tempo ya, kedaluarsah ya. Jadi tentunya pelapor harus menindaklanjuti di sini ya, supaya ada tanggapan kembali kepolisian, karena sebenarnya tidak ada masa kedaluarsah tidak ada. Tetapi pasal 78 menjelaskan tentang masa laporan ya, masa laporan. Tetapi di dalam proses hukum tetap berjalan bagi kepolisian di sini. Tapi masa pelaporan itu yang ada kedaluarsah ya. Jadi biar rekan-rekan netizen dan masyarakat mengetahui hal ini. Jangan bertanya-tanya dan jangan mengungkap kenapa Sheila Saukiah tidak dipanggil, tidak ditahan. Begitupun Nepos.
Dan begitu pun juga Miss Gosip. Karena memang sesuai dengan pasal yang sudah mengatur tentang hal pelaporan sesuai dengan materi laporan tersebut. Ya, jadi sebenarnya Doktip harus bisa menindaklanjuti ya supaya bisa ditanggapi di dalam proses hukum dan diterapkan di dalam proses hukum. Karena masalah ini bisa saja berlarut dan bisa saja selesai persoalan laporan Doktip tanpa ada apa-apa, ya, tanpa ada hasil di sini ya. Jadi jangan sampai Doktip mengharap netizen untuk melakukan pengawalan seterusnya di sini, begitu ya. Karena hal ini adalah menyangkut masalah ada yang sifatnya pribadi atau personal atau menyerang kepribadian Doktip, dan itu urusan Doktip. Tidak semuanya bisa dilibatkan oleh masyarakat atau netizen atau konsumen di sini. Oke, sampai di sini dulu Bang Sahar memberikan info supaya kita tidak salah dan tidak keliru di dalam menanggapi hal-hal yang di dalam proses hukum tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam waras. Miss Gosip saat live bersama teman-temannya di streaming di TikTok begitu ya, Komal begitu, dia mengatakan kepada salah satu temannya yang bernama Dutel, disampaikan bahwasanya kalau informasi yang tercetus dari Doktip itu yang mengatakan kalau Miss Gosip itu dibayar oleh DRL, dikasih duit oleh Kak Fitri, itu informasinya berasal dari Dutel. Semua yang info yang tercetus dari mulut Doktip itu katanya itu infonya dari kau semua. Yang mana? Yang mana? Coba jelaskan yang mana? Ada. Karena aku juga bisa marah loh Doktip kalau misalnya nggak benar. Nah, katanya aku dibayar DRL lah, katanya aku dikasih uang sama Kak Fitri lah. Dari mana uang tersebut semua bertanya? Dari mana, siapa yang membayar aku? Aku amin ya semua. Oke gini. Aku itu kalian ingat nggak sih guys pada saat aku itu ketemu Kak Fitri dan dia posting di story-nya? Tahu kan? Nah, pada saat aku ketemu itu, kenapa kau Intan, bestie aku banget, yang deket banget sama aku, setiap hari kita ketemu, setiap hari kita teleponan, setiap hari kita chat-chatan, kau malah ikut Komal orang-orang yang ngehujat aku pada saat Kak Fitri itu ngeposting foto kami berdua lagi makan di Plaza Indonesia. Tapi kenapa seorang apoteker Rose, Maria Lauta, Putri Jimbo nggak ikut-ikutan Komal ngebahas aku? Tapi kalau orang terdekat aku ikut-ikutan. Nah, oke. Jawabannya tahu. Jawabannya tahu. Karena apa yang kau buat itu imbasnya ke aku. Orang semuanya menyerang ke aku. Jadi aku harus klarifikasi bahwasannya aku tidak ada hubungannya dengan kau. Apapun yang kau buat itu tidak ada. Misalnya aku harus ngekor kau, nggak ada. Kan udah aku jelaskan, aku tidak akan mengekor kau, bilang gitu. Lepas silakan umpilah, ya udah silakan. Amat disayangkan, bilang gitu. Tapi Intan, aku meng-capture beberapa postingan-postingan akun-akun yang menghina aku. Kau nge-love-nya, kau merepostnya, bahkan kau berkomentar di akun-akun itu. Itu adalah sedikit yang aku sesalkan. Cuma Intan, yang paling buat aku itu shock adalah pada saat Kak Fitri itu nge-WhatsApp aku. Dia bilang bahwasannya kau itu nelfon dia dan kau minta maaf ke dia. Ini loh Dutel. Padahal kau itu bilang kau tidak akan pernah mau berbaikan dengan Kak Fitri. Iya benar. Jadi gini Dutel, daripada aku kau bisniskan, mending aku telepon sendiri. Ngapain kau bisniskan? Kau membawa aku sama si Tete itu, nanti kau dapat transferan. Mending aku telepon langsung Kak Fitri, ada apa? Ayo Kak Fitri say hi. Langsung. Aku nggak ada membisniskan kau loh. Iya, ada membisniskan, tapi itu ada namanya transferan. Ada namanya kau kirim dengan rekening, kau berharap dapat uang dari Kak Fitri. Nah dari situ kami berasumsi langsung, oh ya teh kita dibisniskan ini. Aku nggak mau lagi jadi korban bisnis kau, Dutel. Aku bilang, mending aku telepon langsung. Ngapain aku jadi dimanfaatin bersama kau? Mending aku telepon langsung. Ada apa Kak? Apa yang ingin disampaikan Kak? Gitu. Lu mau lawan orang yang sekolah tinggi, yang cerdas, lu mau lawan, terus lu mau cuma hina-hina pakai kata-kata mandul, nggak ngaruh di kita.
Gue adoptif, gak punya anak, bukan pilihan kita, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malah bersyukur. Terima kasih banyak ya Rob, udah dikasih kondisi memang kita tanpa anak. Tapi bukan perebut laki orang, ya. Terus gak hamidun duluan. Dan kita juga sama ibu kita baik hubungan kita sama ibu-ibu kita. Sama ibu yang sudah melahirkan kita. Alhamdulillah ya Allah. Masih sangat baik, sayang mama. Lu nepas, lu ngapain? Laki lu dapat ngambil punya orang. Emak lu sampai udah napas terakhirnya aja pun lu nggak ada. Lu ngapain lu? Gak usah sok kebanggaan lu ngatain orang nggak ada anak. Itu Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih. Alhamdulillah. Ya. Dan juga kita nih nggak punya anak. Masih mending daripada punya anak kayak lu, Nepos. Sampai udah nggak ada. Napas terakhir pun udah nggak ada. Itu pun lu nggak sadar-sadar juga. Sama orang yang udah melahirkan elu aja lu kayak begitu. Iya guys, bayangkan punya anak kayak dia modelannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Punya anak modelannya kayak begitu, na'udzubillah min dzalik. Untung banget. Gue bilang, iya masih ada anak adiknya dia tuh, adiknya si Nepos yang bisa ngurusin mamahnya. Dia asik kesono kesini ngembat laki orang. Udah gitu dia kerjaannya nginiin kasus orang, ke Medan, terbang, ngurusin kasus orang. Terus ke mana tuh, ke Polres, ke sono kemari, ke sono kemari. Kagak ada yang bener. Kasian dia lo udah dilepeh sama si ular. Udah Gatot sama Suneo. Lu kerja aja nggak becus lu.